Baik, perkenalkan nama saya Rifka Arianti Rijal. Di sini saya akan mengkolerasikan prinsip-prinsip manajemen dari Harry Fayol untuk menjelaskan strategi penyaluran dana di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah berbasis data atau preferensi. Jadi, zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Pengelolaan zakat yang efektif dapat memberikan dampak signifikan dalam mengatasi kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat kurang mampu, menurut Hafidhuddin 2016. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah atau LASISMU memainkan peran penting dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. Zakat memiliki peran strategi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga filantropi Islam terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mendistribusikan dana zakat secara tepat sasaran dan efisien. Namun, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam penyaluran dana zakat, baik berbasis data objektif maupun berdasarkan preferensi kebijakan internal dan tradisi organisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana strategi penyaluran dana yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah guna memastikan efektivitas dan keadilan dalam distribusi zakat. Menurut Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, efektivitas penyaluran zakat sangat bergantung pada metode yang digunakan dalam menentukan mustahik. Pendekatan berbasis data memungkinkan distribusi yang lebih terukur dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial penerima manfaat. Sebaliknya, pendekatan berbasis preferensi seringkali didasarkan pada kebijakan internal lembaga atau faktor historis yang bisa jadi kurang mempertimbangkan aspek objektif. Pemahaman lebih dalam mengenai strategi yang digunakan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dapat memberikan wawasan bagi pengelolaan zakat dalam meningkatkan efektivitas distribusi dan dampak sosialnya. Strategi penyaluran dana di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah menggunakan kombinasi antara pendekatan berbasis data dan preferensi kebijakan internal. Pendekatan berbasis data diterapkan melalui analisis kebutuhan mustahik menggunakan survei sosial atau ekonomi, laporan keuangan, dan rekomendasi dari mitra organisasi. Namun, dalam beberapa kasus, keputusan akhir tetap dipengaruhi oleh kebijakan internal dan pertimbangan subjektif pengurus. Salah satu contoh penerapan pendekatan berbasis data adalah penggunaan sistem informasi zakat yang mencatat data penerima manfaat secara terstruktur. Data ini mencakup tingkat pendapatan, jumlah tanggung keluarga, serta kondisi sosial ekonomi lainnya. Dengan sistem ini, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dapat mengidentifikasi mustahik yang paling membutuhkan dan menyalurkan dana zakat secara lebih terukur. Namun, ada program penyaluran zakat masih dipengaruhi oleh preferensi kebijakan internal. Misalnya dalam program bantuan pendidikan, beberapa penerima dipilih berdasarkan rekomendasi pengurus tanpa melalui analisis data yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun data digunakan, keputusan akhir masih melibatkan unsur subjektif. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi strategi penyaluran dana seperti kedekatan dengan komunitas lokal dan hubungan dengan donatur. Beberapa pengelola lembaga amil zakat
Muhammadiyah mengungkapkan bahwa preferensi donatur juga dapat mempengaruhi arah distribusi dana. Misalnya, jika donatur lebih tertarik mendukung program kesehatan, maka alokasi dana untuk sektor tersebut bisa lebih besar dibanding sektor lain. Menurut Huda dan Sawarjuna 2020, efektivitas penyaluran zakat juga dipengaruhi oleh keterbukaan informasi kepada masyarakat. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah yang memiliki sistem laporan transparan cenderung lebih dipercaya oleh donatur dan penerima manfaat. Sebaliknya, beberapa cabang lembaga amil zakat yang belum menerapkan sistem laporan berbasis data menghadapi tantangan dalam mempertahankan kepercayaan publik. Ada sebagian daerah dengan akses teknologi lebih baik cenderung lebih efektif dalam pengelolaan dana zakat secara berbasis data. Di beberapa daerah perkotaan, sistem pendataan digital telah digunakan untuk memverifikasi status mustahik, sedangkan di daerah pedesaan, keputusan lebih banyak didasarkan pada pendekatan tradisional seperti rekomendasi tokoh masyarakat. Menurut Setiawan dan Hakim, meskipun pendekatan berbasis data terbukti lebih akurat dalam penyaluran dana zakat, terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Beberapa pengelolaan lembaga amil zakat menyebutkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menjadi tantangan utama dalam mengadopsi sistem ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi pengelolaan zakat menjadi salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun lembaga amil zakat Muhammadiyah telah mulai menerapkan pendekatan berbasis data, faktor kebijakan internal dan preferensi masih memainkan peran dalam proses penyaluran dana. Hal ini menunjukkan perlu keseimbangan antara pendekatan berbasis data dan fleksibilitas kebijakan agar distribusi zakat dapat tetap efisien dan tetap sasaran. Sebagai rekomendasi, lembaga amil zakat Muhammadiyah disarankan untuk memperkuat sistem pendataan mustahik dan meningkatkan transparansi dalam penyaluran dana. Dengan demikian, diharapkan zakat dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun kepercayaan lebih kuat daripada donatur dan penerima manfaat. Jadi, strategi penyaluran dana lasismu tidak sepenuhnya berbasis data atau preferensi, tetapi merupakan kombinasi keduanya. Karena pendekatan berbasis data sudah diterapkan melalui sistem informasi zakat, survei sosial ekonomi, dan pencatatan penerima manfaat. Hal ini membantu distribusi dana zakat menjadi lebih objektif dan tepat sasaran. Lalu pendekatan berbasis preferensi masih berperan dalam keputusan akhir, terutama dalam program tertentu yang lebih dipengaruhi oleh kebijakan internal pengurus dan preferensi donatur. Jadi secara keseluruhan, lasismu masih perlu menyimbangkan antara penggunaan data yang akurat dan fleksibilitas kebijakan agar distribusi zakat lebih efisien, adil, dan berdampak maksimal bagi mustahik. Jadi dapat disimpulkan, penelitian ini menunjukkan bahwa strategis penyaluran dana di lembaga amil zakat Muhammadiyah masih berada di antara pendekatan berbasis data dan preferensi kebijakan internal. Meskipun penggunaan data dalam menentukan mustahik telah diterapkan, keputusan akhir seringkali tetap dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti kebijakan internal pengurus dan preferensi donatur. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas distribusi zakat, terutama dalam memastikan bahwa dana benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Implementasi dari temuan ini adalah perlu keseimbangan antara penggunaan data dan fleksibilitas dalam kebijakan penyaluran zakat. Data yang akurat dapat membantu memastikan bahwa zakat tersalurkan secara efisien, tetapi tetap harus ada ruang untuk keputusan berbasis kondisi sosial dan kebutuhan mendesak.
Transparansi dalam proses distribusi juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat Muhammadiyah. Nah, adapun rekomendasinya, lembaga amil zakat Muhammadiyah disarankan untuk meningkatkan sistem pendataan mustahik dengan memanfaatkan teknologi digital agar distribusi dana lebih akurat dan efisien. Selain itu, pelatihan bagi pengelolaan zakat dalam pemanfaatan data serta peningkatan transparansi melalui laporan publik dapat membantu meningkatkan akuntabilitas lembaga. Nah, terakhir itulah kolaborasi dengan berbagai pihak seperti akademis dan pemerintah dapat memperkuat sistem distribusi zakat sehingga mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, itu saja pemaparan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.